Kita awal informasi pagi ini, pemirsa, ledakan terjadi di sebuah pabrik kimia di kota Cilegon, Banten. Kerasnya ledakan membuat warga sekitar panik dan mendatangi pihak perusahaan. Usai terjadi ledakan, warga dan polisi mendatangi pabrik kimia PT Dover Chemical untuk mengetahui sumber ledakan dan dampak yang ditimbulkan. Pabrik kimia yang berdekatan dengan permukiman membuat warga khawatir karena suara ledakan cukup keras dan beredar kabar di sosial media ada kobaran api di dalam pabrik tersebut. Sementara itu pihak perusahaan mengaku ledakan tersebut merupakan kejadian biasa dan tidak berdampak bahaya apapun. Jam 9-an karena memang beredar video ada kebakaran di lokasi PT Dover. Tapi untuk suara ledakan ada Pak itu Pak? Kenapa? Suara ledakan. Suara ledakan itu sangat kencang sekali. Makanya masyarakat banyak yang tadi berbondong-bondong juga datang ke sini untuk mengecek sejauh mana dampaknya karena masyarakat merasa khawatir. Pemirsa, perkelahian 2 orang terjadi di Jalan POM 9 Palembang, Sumatera Selatan. 1 orang mengalami luka tusuk diduga perkelahian tersebut lantaran rebutan lahan parkir. Dua orang pria terlibat adu jotos di depan sebuah mal di Jalan POM 9, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi 2 pria ini viral di media sosial. Dari perkelahian tersebut, 1 orang terluka bersimbah darah akibat tusukan pisau. Sementara warga yang berada di lokasi tidak berani melerai karena takut terluka dari pisau yang dibawa salah satu pelaku. Saat ini korban dirawat di IGD Rumah Sakit Hasan Palembang dan belum sadarkan diri akibat 4 luka tusukan di mata, bahu, di perut, dan di tangan. Diduga perkelahian itu akibat rebutan lahan parkir. Itu juga tadi aku dengar soal parkir juga lah. Soal parkir. Sesama tukang parkir. Sama korban ini kenal? Adik aku pas ditanya oleh petugas tadi, dia kenal. Iya, Dikasih tahunya. Sudah dikasih tahu? Iya, karena dari pihak kepolisiannya yang nanya, karena dijawabnya karena adik aku sudah sadar. Saat ini keluarga korban telah melapor ke Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Keluarga korban berharap polisi cepat menangkap pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Warga Dusun Locangcang, Desa Pawawan, Situbondo, Jawa Timur dihebohkan dengan duel maut 2 orang pria. Akibat peristiwa tersebut, maksud kami 1 orang terluka parah pasca menerima 7 tusukan. Nampak dari video amatir, seorang pria terkapar di tanah bersimbah darah dengan kondisi mengenaskan. Terdapat 7 luka tusuk di badan korban, yaitu di bagian dada, perut, paha, dan lengan kanan. Diketahui kejadian bermula saat korban bersama rekan kerjanya tengah mencuci mobil milik bos mereka. Namun saat berada di TKP, pelaku tiba-tiba menusukkan pisau yang diselipkan di dalam tas miliknya. Diduga penusukan ini dilatar belakangi persoalan pribadi dan seringnya cekcok di tempat kerja. Pelaku dendam karena kerap kali diolok-olok oleh korban saat sama-sama bekerja. Saya fokusnya nyuci mobil. Habis itu ada orang lewat, langsung bilang ada orang ditikam katanya. Saya lihat sudah terkapar yang korban itu. Jadi habis terkapar saya sama warga itu rencana mau nolong. Cuma pas waktu itu ada polisi lewat, langsung menyerahkan diri si pelaku. Usai melakukan aksinya, pelaku menyerahkan diri dan dibawa petugas kepolisian ke Mapolres Situbondo. Lebih jelasnya nanti kami update ya. Mana ini yang kami lakukan, nanti kita lakukan penyelidikan lebih. Untuk posisi korban saat ini sudah dibawa ke rumah sakit, sedangkan pelaku sudah kita amankan. Masalahnya bos. Kini kasus tersebut tengah ditangani pihak kepolisian. Sementara itu akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal 340, subsidiar 338 dan subsidiar 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul, iNews melaporkan.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Tim gabungan dari Sat Narkoba BNN dan tim Spartan Polres Tanjung Balai menggerebek daerah rawan narkoba di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. 4 orang diamankan dari sebuah rumah kosong, 2 diantaranya diduga pengedar sabu. Dengan menggunakan sepeda motor, tim gabungan dari Sat Narkoba, BNN, dan tim Spartan Polres Tanjung Balai melakukan patroli di kampung daerah rawan peredaran narkoba di Kecamatan Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Saat memasuki Kelurahan Perjuangan, tim mendapati informasi adanya transaksi narkoba di sebuah rumah kosong dan kemudian langsung melakukan penyergapan. Sebanyak 4 pria diamankan petugas dari dalam rumah kosong. Dari penggerbekan ini menemukan narkoba jenis sabu yang dikemas dalam beberapa paket siap edar seberat 18 gram. Tim Spartan melakukan penggerebekan yang diduga tempat peredaran narkoba. Dari penggerebekan tersebut kami dapat menangkap 2 orang pelaku dengan BB sekitar 18 gram dan 2 orang pelaku dengan tes urin positif. Setelah dilakukan pemeriksaan, 2 orang dijadikan tersangka, sedangkan 2 lainnya dinyatakan positif narkoba dan akan diserahkan ke BNN. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Seorang remaja tak berkutik saat petugas Sat Narkoba Polres Musirawas Utara meringkusnya di sebuah rumah makan di Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan. Remaja 19 tahun ini ditangkap karena membawa sabu seberat 1 kilogram. Beginilah detik-detik penangkapan seorang remaja bernama Serial, 19 tahun, warga Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, di sebuah rumah makan di Desa Embacang, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara. Pelaku tidak berkutik saat diamankan petugas. Polisi langsung menggeledah dan menemukan narkoba jenis sabu seberat 1 kg terbungkus teh Cina dari dalam tas hitam yang dibawanya. Pelaku mengaku membawa sabu tersebut bersama seorang rekannya, namun rekan pelaku berhasil melarikan diri. Polisi meringkus 16 pelaku curanmor di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Dari tangan pelaku diamankan 19 unit motor berbagai merek. Aksi pencurian motor di kawasan Cimahi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Untuk melancarkan aksinya, pelaku menggunakan kunci palsu. Satreskrim Polres Cimahi kemudian menangkap 16 tersangka pencurian kendaraan bermotor sepanjang operasi keselamatan Lodaya. Para pelaku ini sebagian besar narapidana kambuhan yang keluar masuk UI. Dari para tersangka, polisi menyita 19 unit sepeda motor berbagai jenis yang dicuri dari wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat. Kejadiannya kurang lebih tanggal 7 atau 9 di jam 3 pagi. Kurang lebih tanggal 7 Mei. Ya udah. Beberapa ada yang diganti sih, Pak. Apa itu? Bagian sen terutamanya. Aku dimutasi karena historinya ya. Story dengan almarhum mamanya. 1 tersangka ada yang melakukan beberapa kali. Kemudian modusnya untuk curas ini yang di Raja Mandala, menghentikan mengancam korban. Kemudian untuk yang curanmor ini melakukan pencurian dengan menggunakan ada yang kunci T ataupun menggunakan kunci palsu. Para tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita muda penumpang ojek online diduga dianiaya dan dibegal oleh drivernya sendiri yang tak lain adalah seorang imigran asal Irak. Polisi kini tengah memburu pelaku. Seorang wanita muda menjadi korban penganiayaan dan begal yang diduga dilakukan oleh pengojek online.
Belakangan diketahui pengemudi bernama Al-Khabawi ini seorang imigran asal Irak yang tinggal di sebuah penampungan di kota Batam. Foto-foto korban dan pelaku pun viral di media sosial. Pasca viralnya kasus ini, penampungan para imigran asal Timur Tengah dan Afrika mengaku tak banyak mengetahui identitas pelaku. Kejadian berawal ketika korban yang menjadi penumpang mengalami penganiayaan dan perampokan yang dilakukan oleh pelaku. Kalau dari pengakuan pelapor, memang dia mengatakan kepada kami ini WNA. Nah, saat ini masih kita dalami dan juga kami masih menunggu hasil visum untuk tindak lanjut ke depannya serta penetapan pasal yang disangkakan. Belum ada keterangan resmi dari petugas UNHCR sebagai pengawas terhadap pengungsi asal Irak yang melakukan aksi tindak pidana di kota Batam. Seperti diketahui, ratusan pengungsi dari Timur Tengah dan Afrika sudah sejak belasan tahun lalu tinggal di Batam. Para imigran ini bahkan kerap melakukan aksi demo dan meminta PBB segera mengirimkan mereka ke negara tujuan yakni Australia, Selandia Baru, dan Inggris. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, Ainus melaporkan. Pemirsa, dalam waktu dekat rencananya jemaah calon haji ilegal asal Indonesia tiba di tanah air usai tertangkap menggunakan visa haji palsu saat di Arab Saudi. Sementara itu 37 warga negara Indonesia kembali ditangkap karena kenakan atribut haji palsu. Sebanyak 22 warga negara Indonesia kedapatan menggunakan visa haji palsu di Arab Saudi. Mereka berencana melakukan ibadah haji dengan menggunakan visa ziarah. Akibatnya 22 WNI ini dideportasi dan dilarang ke Arab Saudi selama 10 tahun ke depan. Rencananya 22 orang ini akan tiba di tanah air Minggu siang. Sementara itu, otoritas keamanan Arab Saudi kembali menangkap 37 warga negara Indonesia yang kedapatan menggunakan gelang dan ID card haji palsu. Mereka ditangkap dalam bus yang disewa sebesar Rp17.000. 37 WNI asal Makassar ini terbang dari Indonesia ke Doha, lalu ke Riyadh sebelum akhirnya terbang ke Madinah. 37 orang tersebut ditangkap dan dalam pemeriksaan yang didampingi oleh tim KJRI diketahui menggunakan ID card haji palsu dan juga menggunakan gelang haji palsu dan ada juga yang menggunakan paspor haji palsu. Nah, dalam pemeriksaan diketahui mereka semua menggunakan visa ziarah untuk mengunjungi Arab Saudi. Diketahui mulai 23 Mei hingga 21 Juni pemerintah Arab Saudi hanya memperbolehkan jemaah yang memiliki visa haji muamalah atau tasreh, yaitu surat resmi yang diperbolehkan memasuki kota Mekah, Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, dalam perkembangan terkini, pemerintah akan mendampingi dan memfasilitasi dengan penerjemah terhadap 37 calon jemaah haji ilegal asal Indonesia yang menjalani pemeriksaan di Arab Saudi. Mendapat informasi, mendapat notifikasi dari pihak aparat keamanan Saudi, terdapat 3 kali penangkapan warga negara Indonesia yang mencoba menjalankan ibadah haji tanpa menggunakan tasrih. Yang pertama adalah kasus pada tanggal 28 Mei di mana 24 calon jamaah haji Indonesia ditangkap di Madinah. Dari kasus yang pertama, 2 orang akan menjalani proses hukum, sementara 22 orang lainnya semalam telah kembali ke Indonesia melalui jalur deportasi. Sementara pada tanggal 31 Mei kami juga mendapatkan kabar penangkapan 19 warga negara Indonesia juga di Madinah. Namun kami alhamdulillah berhasil membebaskan mereka karena tidak ada tanda-tanda mereka akan berhaji tahun ini. Khusus untuk kasus yang terakhir penangkapan 37 orang, saat ini tim pelindungan jamaah KJRI Jeddah tengah mendampingi mereka dalam pemeriksaan di kejaksaan. Putusan dari aparat keamanan semalam, 3 orang dibawa ke kejaksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut, sementara sisanya masih ditahan di aparat keamanan Saudi. Pemerintah Saudi saat ini memang sedang memperketat pemeriksaan maupun razia terhadap para jemaah yang mencoba untuk berhaji tanpa tasrih. Pemerintah Saudi juga sudah umumkan hukuman bagi penyelenggara haji tanpa tasrih
bagi pelaku akan terkena hukuman 10.000 real plus deportasi dan cekal masuk Saudi Arabia selama 10 tahun. Sementara bagi penyelenggara akan dikenakan hukuman 50.000 real plus hukuman 6 bulan penjara dan juga cekal masuk Saudi selama 10 tahun. Bagi pelaku yang berulang melakukan kegiatan tersebut, maka akan mendapatkan hukuman yang berlipat ganda. KJRI Jeddah telah melakukan pendampingan dan menyediakan jasa penterjemah kepada para WNI atas ketiga kasus dimaksud. Kementerian Luar Negeri sekali lagi menghimbau untuk seluruh WNI yang ingin berhaji agar selalu mematuhi ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di Arab Saudi, antara lain berhajilah dengan tasreh. Rasa sedih yang mendalam dialami seorang jemaah calon haji asal Mandailing Natal, Sumatera Utara. Beberapa jam sebelum diterbangkan ke Arab Saudi, ia batal berangkat lantaran dalam kondisi hamil. Peluk haru keluarga menyambut kedatangan kembali Siti Saleha di rumahnya di Desa Jambur Padang Matinggi, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Tinggal sendirilah, orang itu udah pada pergi kan jam 2 malam. Siti gagal berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji setelah hasil pemeriksaan kesehatan terakhir. Di asrama haji Medan dirinya dinyatakan positif hamil 6 minggu. Yang membuat Siti bertambah sedih. Batalnya ia berhaji tahun ini membuat dirinya harus berpisah dengan sang suami yang tetap berangkat ke Tanah Suci. Ibu 4 anak ini tak membayangkan cita-citanya berhaji bersama sang suami yang telah ditunggu selama 12 tahun pupus sudah. Ya sih harusnya berangkat berdua, makanya pikiran kita kacau lah gitulah. Udah 12 tahun kita nunggu kan, tinggal berangkat naik pesawat udah gagal. Gara-gara ibu katanya tes kehamilan, hamil ibu kata orang itu. Siti Saleha seharusnya sudah berada di Mekah, Arab Saudi karena tergabung dalam kloter 15 embarkasi Medan yang terbang pada Rabu 29 Mei kemarin. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang jemaah haji yang mengidap sakit jantung berhasil menjalani operasi di Madinah Cardiac Center. Setelah dinyatakan sepenuhnya pulih, jemaah akan diterbangkan ke Mekah menggunakan ambulans. Perasaan lega dan gembira terlihat di raut wajah Sutrisno Suratman. Jamaah asal Temanggung, Jawa Tengah ini sukses menjalani operasi bedah pintas arteri koroner di Madinah Cardiac Center Rumah Sakit King Fahd, Arab Saudi. Kesuksesan operasi ini merupakan yang pertama kali bagi jemaah haji asal Indonesia. Excellent echo reports and ECGs and everything. We saw him in the following OPD, following clinic. Wound is clear. He is suitable to do Hajj, inshallah. So, inshallah, after next week, he can go smoothly, inshallah, for Hajj. Sebelumnya, Sutrisno yang berusia 62 tahun mengeluh sesak nafas dan sakit nyeri di dada kiri ketika akan beribadah sholat zuhur di Masjid Nabawi pada 20 Mei lalu. Langsung nyeri-nyeri di dada itu. Biasanya nyeri sebentar terus hilang. Nah, itu enggak, terus langsung saya laporkan kepala kolter. Kepala kolter dilaporkan kepada dokternya. Langsung dokter spesialis Indonesia dari Bandung itu, dari Jakarta itu langsung datang, langsung diperiksa itu ternyata positif. Dan sebelumnya belum pernah merasakan sakit itu. Dan akhirnya itu dihentikan dari masjid, itu saya nggak boleh berangkat. Jemaah asal embarkasi Solo Kloter 2 ini menjalani operasi selama 4 jam pada 26 Mei lalu. Kemudian ia dirawat selama 6 hari dan pada 2 Juni lalu telah diperbolehkan pulang.
Alhamdulillah setelah dilakukan operasi ini dilakukan perawatan intensif observasi ketat selama 1 hari di cardiac surgery ICU selama 1 hari, lalu pindah ke ruang biasa, lalu pasien mulai berlatih mobilisasi sedikit-sedikit, mobilisasi duduk, miring kanan kiri, dan akhirnya jalan, dan 6 hari setelah operasi pasien diperbolehkan untuk pulang. Selanjutnya, Sutrisno akan dibawa ke Klinik Kesehatan Haji Indonesia di Madinah sebelum diberangkatkan ke Mekah hari ini. Hari ini jamaah haji yang masih beberapa dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi akan kita secara bertahap sesuai dengan kondisi kesehatannya akan kita bawa ke Mekah menggunakan ambulan. Mereka semua akan kita bawa menggunakan ambulan, dan nanti pada saatnya pada saat wukuf di Arafah, ketika kemungkinannya bisa dilakukan safari wukuf, maka akan dilakukan safari wukuf saat prosesi puncak haji nanti. Setelah menunggu 12 tahun untuk menunaikan ibadah haji, Sutrisno bisa menyusul istrinya yang telah berangkat lebih dulu ke Mekah. Dan secara bertahap, jemaah haji Indonesia yang sakit akan diberangkatkan ke Mekah hingga 7 Juni mendatang. Dari Madinah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024, melaporkan. Masih di iNews Pagi, pemirsa, tim gabungan Fleet One Quick Response Pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan berhasil menggagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu di perairan Tembalik, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Mendapat laporan dari nelayan, tim Fleet One Quick Response Lanal Tanjung Balai Asahan langsung ke lokasi hingga menemukan satu sampan kalup mencurigakan yang bergerak di pinggir area mendekati hutan bakau. Dari hasil pengejaran, tim berhasil mengamankan barang bukti satu unit sampan kalup seorang perempuan terduga tersangka berinisial N asal Aceh yang membawa 4 bungkus teh hijau berisi sabu 1000 seberat 1 kg lebih. Dari hasil pendalaman kasus, terduga tersangka dihubungi melalui telepon oleh R alias L warga Aceh yang berada di Malaysia untuk mengirimkan sabu dengan tujuan ke Indonesia. Informasi lainnya, pemirsa, puluhan jurnalis dan mahasiswa di Tanjung Pinang dan Bintan menggelar aksi damai menolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pemedan, Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Dengan berjalan kaki dan membawa spanduk, koalisi jurnalis dan mahasiswa Tanjung Pinang Bintan menggelar aksi damai tolak revisi Undang-Undang Penyiaran di lapangan Pemedan Jalan Ahmad Yani, Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Aksi ini diikuti puluhan jurnalis dan mahasiswa dari berbagai organisasi pers, seperti Aliansi Jurnalis Independen, Pewarta Foto Indonesia, dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia atau IJTI Kepulauan Riau. Dalam orasinya, pengunjuk rasa menolak RUU Penyiaran karena dinilai mengekang kebebasan pers. Salah satu yang paling disorot adalah larangan penayangan konten eksklusif jurnalisme investigasi. Apa yang dilakukan oleh DPR RI yang berupaya untuk membungkam kerja-kerja jurnalistik khususnya investigasi ini adalah sesuatu yang bertentangan, padahal investigasi adalah derajat paling tinggi dalam kerja-kerja jurnalistik. Kita tahu banyak kasus-kasus besar terbongkar karena adanya investigasi. Melalui aksi damai ini, masa aksi berharap DPR RI membatalkan pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Humala Nasution, iNews melaporkan. Ratusan masyarakat dan tokoh adat Tongkonan, Pambalan di Toraja Utara, Sulawesi Selatan menggelar unjuk rasa menolak sertifikat di atas tanah ulayat mereka. Sertifikat tanah ulayat Tongkonan Pambalan seluas 2 hektar lebih ini diduga dilakukan oleh sejumlah oknum pejabat. Penertiban sertifikat tanah adat ini bertentangan dengan adat dan budaya suku Toraja dan Undang-Undang Pokok Agraria yang mengakui adanya hak ulayat. Warga adat Tongkonan Pambalan meminta Badan Pertanahan Kabupaten Toraja Utara untuk tidak menerbitkan sertifikat atas tanah ulayat Tongkonan Pambalan. Menurut Matius Padalingan,
tokoh lembaga adat di Sa'dan, Pambalan, pengajuan sertifikat tanah adat ini diduga dilakukan oleh Matius Roritana. Ada sesuatu yang terselubung, takut sama Kajari. Pakai aturan loh. Harusnya lewat masyarakat adat dulu ya? Betul. Kalau ada persoalan dulu dibawa di sini diselesaikan, bukan di tempat lain. Karena dari dahulu ini sudah ada lembaga adat di sini. Kenapa tiba-tiba si Rory dengan kawan-kawannya itu mau langsung di Badan Pertanahan? Puluhan kepala desa di Kabupaten Bojonegoro ramai-ramai mengembalikan mobil siaga desa ke kantor Kejaksaan Negeri. Mereka protes terkait informasi ratusan kades yang dianggap korupsi berjamaah. Inilah iring-iringan puluhan mobil siaga desa dari berbagai kecamatan se-Kabupaten Bojonegoro yang mendatangi kantor Kejaksaan Negeri di Jalan Rajekusi, Kota Bojonegoro, Jawa Timur. Kedatangan kades yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa atau AKD Bojonegoro ini untuk mengembalikan atau menitipkan mobil siaga ke kantor Kejari. Hal itu dilakukan sebagai bentuk protes terkait informasi yang beredar di masyarakat yang seolah-olah menghakimi para kades melakukan korupsi berjamaah atas dugaan kasus korupsi mobil siaga desa. Kami dari pihak AKD keberatan dengan muatan informasi yang menjadi konsumsi publik yang beredar di media seolah-olah hari ini 384 kades di Bojonegoro itu maling. Nah, itu kita minta kepada pihak kejaksaan, kita memohon agar informasi-informasi tentang penyidikan ini diberikan secara berimbang sehingga bahwa kami ini dipanggil masih sebagai saksi. Setibanya di kantor Kejari, 5 orang perwakilan kades diajak audiensi dengan Kasih Intelijen dan Kasih Pidana Khusus Kejari Bojonegoro. Kami pada saat ini masih dalam tahap melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Jadi belum ada tersangkanya. Jadi saya minta masyarakat tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Terkait aksi AKD Bojonegoro ini, pihak Kejari meminta para kades untuk membawa pulang kembali mobil siaga desa. Selain karena di Kejari tidak tersedia tempat parkir yang memadai, lebih baik mobil siaga desa dimanfaatkan untuk melayani masyarakat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Pemirsa, Polri menangkap buronan nomor 1 di Thailand, Chow Walit Tongduang alias Paeng Nanot di Bali. Narapidana kasus pembunuhan itu mengaku sebagai warga Aceh dan membuat KTP palsu atas nama Sulaiman. Bahasa Indonesia? Hah? Bisa? Orang Aceh kan? Orang Aceh? Orang Aceh atau orang mana? Maknya mana? Telepon pemilik. Inilah video penangkapan buronan nomor 1 di Thailand, Chow Walit Tongduang, yang ditangkap petugas kepolisian di sebuah apartemen di Kecamatan Badung, Bali setelah 7 bulan melarikan diri. Chow Walit alias Paeng Nanode berpura-pura bisu saat diamankan petugas. Selama melarikan diri ke Indonesia, Chow Walit menggunakan KTP palsu sebagai warga Aceh dengan nama Sulaiman. Selain mengamankan Chow Walit, polisi juga telah meminta keterangan 8 WNI yang memiliki keterkaitan dengan pelarian dan pemalsuan identitas Chow Walit. Telah berhasil melakukan penangkapan terhadap buronan yang dianggap salah satu yang buronan nomor 1 di Thailand atas nama Chow Walit Tongduang alias Paeng Nanode alias Sulaiman. Buronan yang berhasil diamankan ini merupakan salah satu seorang pelaku kriminal yang telah ditetapkan sebagai buronan yang paling dicari di Thailand oleh pihak otoritas Thailand. Karena telah melakukan berbagai kejahatan sebelum akhirnya melarikan diri ke Indonesia untuk bersembunyi. Chow Walit merupakan narapidana kasus percobaan pembunuhan yang melarikan diri dari rumah sakit dan mencoba untuk menembak polisi. Selain kasus percobaan pembunuhan, Chow Walit juga terlibat dalam sejumlah kasus lain, termasuk penyelundupan dan kepemilikan senjata api ilegal, serta bahan peledak level militer. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.
Kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kedua saksi tersebut merupakan rekan Peggy saat bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung pada tahun 2016. Setelah pemeriksaan 3 orang saksi rekan Peggy, yaitu Suparman, Ibnu, dan Suharsono, kuasa hukum Peggy Setiawan menyiapkan 2 orang saksi tambahan. Kedua saksi yang bernama Iwan dan Yadi ini merupakan rekan kerja Peggy saat menjadi buruh bangunan di Bandung pada 2016 bertepatan dengan kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Kemunculan 2 saksi baru ini berawal dari keterangan saksi Ibnu saat menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Barat. Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu. Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku, tidak melakukan, sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian. Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya? Ibnu menjawab, ya diantaranya ini kan. Nah diantaranya Ibnu, Suparman, dan Robi, ya siapa namanya, Parman, ya Bondol, ya. Nah selain itu Peggy juga menyampaikan ya bahwa ada 2 saksi lagi yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja, yaitu Yadi dan Iwan. Hanya saja menurut Ibnu, Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian. Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung, teman kerjanya Peggy Setiawan. Tim kuasa hukum Peggy akan berkoordinasi dengan penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat untuk melakukan pemanggilan kepada kedua saksi ini guna memperkuat alibi Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, Kartini, ibunda Peggy Setiawan, mengaku kecewa karena tidak diperbolehkan menjenguk anaknya di Mapolda Jawa Barat. Rencananya Kartini akan kembali mencoba untuk menjenguk Peggy Selasa mendatang demi memberi dukungan moral. Sangat kecewa, sampai nangis-nangis juga tetap nggak bisa. Iya, sama minta sama itu juga pimpinan tolong Pak sebentar aja ngejenguk aja, udah nggak meluk ya, asal melihat sebentar, nggak boleh sama sekali. Nggak diizinkan. Sampai rencananya kapan Bu pengen? Ya Pak Ton ke sana ya saya pasti ikut. Oh berarti hari Selasa ya Bu ya? Apa Bu yang ini? Apa yang mau disampaikan apa Bu? Nanti Bu ke Peggy Bu? Ya hanya kasih kekuatan aja gitu aja. Kasih tahu juga kalau di luar banyak yang dukung. Iya, pasti itu. Ya dihentikan. Ya bagus itu, sangat bagus. Emang anak saya tidak melakukan apa-apa, jadi ya sekiranya ya mohon dihentikan aja. Segera dibebaskan. Iya, betul sekali. Berarti yakin anak ibu nggak salah ya Bu ya? Yakin 100% yakin. Pemirsa, polisi melakukan olah TKP ulang kasus penemuan jasad bocah perempuan berusia 9 tahun yang terbungkus karung di lubang bekas sumur di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Olah TKP dilakukan untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Bekasi Kota dan Polsek Bantar Gebang melakukan olah TKP di lokasi penemuan jasad bocah berusia 9 tahun yang terbungkus karung di lubang bekas sumur di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Dalam olah TKP, polisi membongkar coran semen untuk mencari kemungkinan adanya korban lain. Setelah penggalian sedalam 1 meter, petugas tidak menemukan adanya jasad. Menurut petugas, pelaku mengaku tega membunuh korban dengan membekap mulut serta mencekik leher korban sebelum dimasukkan ke karung dan disimpan di lubang bekas sumur di belakang rumah pelaku. Kami sedang melakukan cek ulang TKP, yang mana TKP ini adalah rumah pelaku. Dari hasil pengamatan diduga ada 1 titik yang kami lihat secara fisik itu ada lokasi tempat semen yang masih baru. Maka di 1 titik lokasi tersebut sudah kami lakukan penggalian sedalam hampir 1 meter, namun tidak ditemukan adanya korban lainnya lagi. Lokasi penemuan korban persis di belakang rumah, di dalam
galian tanah sedalam lebih kurang 2,5 meter. Di lubang mesin pompa air? Iya benar, tepatnya di lubang tempat mesin pompa air. Terbungkus karung, Pak? Iya benar, korban dalam kondisi terbungkus karung yang karung ukuran 50 kg. Sebelumnya diketahui seorang bocah perempuan berusia 9 tahun ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa pada Minggu dini hari. Korban dibunuh oleh tetangganya sendiri yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter dari rumah korban. Sementara itu, pelaku Didi Setiawan berusia 61 tahun kini sudah diamankan polisi dan dalam penyelidikan lanjutan. Belum diketahui motif pelaku hingga tega melakukan pembunuhan sadis tersebut. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, jenazah anak perempuan yang ditemukan di dalam lubang galian sumur di Bekasi telah menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah GH, bocah perempuan berusia 9,5 tahun, menjalani otopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Korban ditemukan di dalam lubang galian jet pump sedalam 2,5 meter dalam kondisi terbungkus karung dan telah meninggal dunia. Usai diotopsi, jenazah korban langsung dipulangkan ke rumah duka di kawasan Bantar Gebang, Bekasi untuk dimakamkan. Sementara itu, isak tangis menyambut kepulangan jenazah siswa SMP yang tewas dikeroyok 5 temannya di Batu, Jawa Timur. Kelima terduga pelaku yang masih di bawah umur terancam hukuman 15 tahun penjara. Isak tangis menyambut kepulangan jenazah Rizky Kurnia Wahyu, pelajar SMP Negeri 2 Kota Batu yang meninggal dunia usai dikeroyok 5 temannya. Bocah berusia 14 tahun ini mengalami retak pada bagian tempurung kepala hingga menyebabkan pendarahan serius dan penggumpalan otak. Keluarga syok tak menyangka dengan kematian Rizky. Penganiayaan ini dipicu hanya karena korban menolak mencetak tugas sekolah. Polisi pun telah mengamankan 5 anak di bawah umur pelaku pengeroyokan yang merupakan teman korban. Terduga anak yang berhadapan dengan hukum ada 5 modus operandi kekerasan atau penganiayaan tersebut dilakukan oleh terduga anak yang berhadapan dengan hukum dengan cara memukul korban secara bergantian. Kemudian untuk motif terduga anak berhadapan dengan hukum inisial MA tersinggung karena oleh korban diminta untuk mencetak atau print tugas pada saat malam hari. Sebelumnya video aksi pengeroyokan ini beredar di media sosial. Pengeroyokan dilakukan di kawasan Villa Holanda, Songgokerto, Kota Batu, Jawa Timur pada Rabu 29 Mei 2024. Dari rekaman video terlihat Rizky dikumpulkan di tengah bersama 4 temannya dan mendapatkan pukulan secara bergantian, sementara 1 anak lainnya merekam video. Dalam aksi pengeroyokan ini, kelima anak berkonflik dengan hukum, terancam hukuman pidana 15 tahun penjara. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku jual beli video porno anak di bawah umur melalui media sosial di Jakarta ditangkap. Pelaku sudah beraksi sejak Mei 2023 lalu dan meraup untung ratusan juta rupiah. Inilah detik-detik aparat Subdit Siber di Treskrimsus Polda Metro Jaya menangkap pria berinisial DY di sebuah warung kopi kawasan Tarumajaya, Bekasi, Jawa Barat. DY ditangkap lantaran memperjualbelikan beberapa video porno anak di bawah umur melalui media sosial. Saat ponselnya diperiksa, ditemukan 2.000 lebih video porno anak di bawah umur Indonesia dan luar negeri. Dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku mengaku jual beli video porno tersebut dilakukan sejak Mei 2023 lalu dan telah meraup keuntungan sedikitnya ratusan juta rupiah. Di akun itu dijelaskan bahwa ada link. Jadi akun itu menghubungkan para pelanggan dengan link Telegram. Sehingga para pelanggan
bergabung di link Telegram itu, kemudian masuk ke Telegram Group. Ya, nama akun Telegramnya adalah Real Admin Group. Kemudian supaya pelanggan ini atau orang yang ingin mendapatkan video atau konten porno anak ini bisa mendapatkan video, harus membayar Rp350.000. Pelaku dijerat pasal berlapis Undang-Undang ITE dan pornografi dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Permisa, anak-anak di jalur Gaza menderita kelaparan di tengah intimidasi tentara Israel yang menghambat pengiriman bantuan. WHO mendesak pihak Israel membuka lebih banyak pintu-pintu perbatasan. Lebih dari 93.400 anak balita di Gaza telah diperiksa untuk mengetahui kasus malnutrisi sejak pertengahan Januari lalu. Dalam catatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 7.280 anak menderita malnutrisi akut. Dengan rincian 5.604 anak dengan malnutrisi akut sedang dan 1.676 orang dengan malnutrisi akut berat. Juru bicara WHO Margaret Harris dalam jumpa pers di Jenewa, Swiss hari Jumat sekali lagi mendesak Israel untuk menghormati hukum internasional mengenai jalur aman bagi pendistribusian bantuan. Kondisi ini untuk menyelamatkan nyawa rakyat Palestina di Gaza, khususnya anak-anak. Survei yang dilakukan WHO dan kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan OCHA belum lama ini mengungkapkan temuan lain yang mengkhawatirkan. Lebih dari 4 dari 5 anak tidak makan sepanjang hari, setidaknya mereka makan hanya sekali dalam 3 hari. The 95% of children aged 6 to 23 months, so that's basically the under 5s, are eating 2 or less different food groups per day. But the thing that I found most shocking was 85% of children did not eat for a whole day, at least once in the 3 days before the survey. OCHA dan WHO menekankan upaya bantuan kepada warga Gaza saat ini sangat tidak memadai. Kedua badan PBB ini mendesak Israel untuk membuka lebih banyak pintu-pintu penyeberangan darat demi memfasilitasi kelancaran bantuan kemanusiaan. Meski gencatan senjata permanen semakin kencang disuarakan, namun Israel bergeming dan tetap melanjutkan serangan di jalur Gaza. Dalam sebuah pernyataan, Angkatan Bersenjata Israel IDF mengatakan personel militer melanjutkan operasi sasaran yang tepat dan berbasis intelijen di wilayah kota Rafah di Gaza Selatan. IDF mengklaim sejumlah besar senjata telah ditemukan dan pasukan Israel telah menewaskan puluhan pejuang Palestina. Serangan darat Israel ke kota Rafah pada 6 Mei memicu eksodus sekitar 1 juta warga Palestina keluar kota. Kondisi ini menyebabkan operasi kemanusiaan PBB di Rafah menjadi kacau. Militer Israel mengaku menemukan puluhan terowongan di Rafah Timur, termasuk 20 terowongan di sepanjang koridor Philadelphia. Pada hari Sabtu, IDF menyampaikan mereka akan melanjutkan operasi militer di banyak tempat di Gaza. Pada hari yang sama, Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dan Brigade Al-Quds, sayap militer Gerakan Jihad Islam Palestina, mengaku telah menguburkan alat peledak serta menyerang pasukan dan kendaraan militer Israel di bagian barat daya Rafah. Mereka membombardir pasukan Israel dengan mortir dan menyerang tentara Israel. Selain itu, mereka juga menyerang pasukan Israel di pelabuhan Rafah sisi Gaza dan koridor Netzarim yang memisahkan jalur Gaza bagian utara dan selatan. Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza melaporkan sebanyak 36.379 warga kehilangan nyawa akibat serangan darat dan udara pasukan Israel yang kini memasuki bulan ke-8. Sedangkan total korban luka menjadi 82.407 orang. Sementara itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Jumat menyampaikan 3 fase gencatan senjata untuk mengakhiri perang Gaza yang telah berlangsung hampir 8 bulan.
Presiden Amerika Serikat Joe Biden dalam pernyataan di Gedung Putih mengatakan Hamas tidak lagi mampu melakukan serangan skala besar lainnya terhadap Israel. Untuk itu Biden mendesak Israel dan Hamas untuk mencapai kesepakatan melepaskan sisa sandera dan melakukan gencatan senjata. This new proposal has 3 phases. The first phase would last for 6 weeks. Here's what it would include: a full and complete ceasefire, a withdrawal of Israeli forces from all populated areas of Gaza, release of a number of hostages, including women, the elderly, the wounded, in exchange for release of hundreds of Palestinian prisoners. There are American hostages who would be released at this stage, and we want them home. Additional, some remains of hostages who have been killed would be returned to their families, bringing some degree of closure to that terrible grief. Palestinians, civilians would return to their homes and neighborhoods in all areas of Gaza. Biden menyebutkan proposal tersebut sebagai peta jalan menuju gencatan senjata abadi dan pembebasan semua sandera dan tahanan dari kedua belah pihak. There'd be an exchange for the release of all remaining living hostages, including male soldiers. Israeli forces would withdraw from Gaza, and as long as Hamas lives up to its commitments, a temporary ceasefire would become, in the words of the Israeli proposal, the cessation of hostilities permanently. End of quote. Cessation of hostilities permanently. Finally, in phase 3, a major reconstruction plan for Gaza would commence, and any final remains of hostages who've been killed would be returned to their families. That's the offer that's now on the table, and what we've been asking for. It's what we need. The people of Israel should know they can make this offer without any further risk to their own security because they've devastated Hamas Pemirsa, pengamat politik Amerika Serikat Suzy Sudarman menilai Joe Biden tidak bisa bersikap ambigu menghadapi perang Gaza. Apalagi para mahasiswa di Amerika Serikat terus menentang habis-habisan dukungan Biden untuk Israel. Dalam wawancara khusus dengan iNews, pengamat politik Amerika Serikat Suzy Sudarman menilai Amerika Serikat saat ini menghadapi pergeseran generasi yang ditandai dengan sikap kaum muda yang terbelah melihat genosida Israel di Gaza. Fenomena ini bisa dilihat dari aksi unjuk rasa besar-besaran di sejumlah kampus terkemuka seperti Universitas Harvard, Yale, dan Massachusetts Institute of Technology atau MIT. Kondisi semacam ini mustahil terjadi di Amerika Serikat pada masa-masa silam. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh generasi Z dan Alpha terlihat bahwa mereka tidak terlalu terlihat berbeda, tapi menyuarakan hal yang bertentangan dengan apa yang lazim terjadi di Amerika Serikat. Sebenarnya hal ini sudah banyak dibahas oleh Profesor Mearsheimer mengenai kekuatan lobby Israel dalam menentukan sikap dari para politisi Amerika Serikat. Juga berkembang akhir-akhir ini setelah tidak begitu menonjolnya masalah two-state solutions yang dikeluarkan tahun 1993 dan lahirnya Abrahamic Accord yang dilakukan oleh Donald Trump menjadi satu jenis solusi yang lain daripada yang sebelumnya kita kenal dengan two-state solutions. Menanggapi isi proposal gencatan senjata yang diajukan Presiden Joe Biden, Suzy melihatnya sebagai sikap ambigu Amerika Serikat di tengah tidak adanya sikap tegas dari para pemimpin di Timur Tengah dan kepemimpinan yang kuat di otoritas Palestina sendiri. Jadi untuk mengimbangi pertentangan yang terjadi di Timur Tengah, Presiden Biden terlihat dalam satu sisi kelihatan tetap mengutamakan keselamatan Israel tanpa mempedulikan apa yang terjadi, tapi di sisi lain dia masih membuka kemungkinan kalau generasi muda yang diinginkan untuk suara dalam pemilu yang akan datang itu akan dipertahankan, maka creative ambiguity dalam sikap
politik luar negeri Amerika Serikat ini akan sangat bermanfaat di saat Partai Demokrat sendiri membutuhkan jumlah pemilih dari kalangan muda. Susi menambahkan, Joe Biden harus berhati-hati mengambil sikap, terutama untuk merebut suara kaum muda dalam pertarungan pemilu Amerika Serikat pada 5 November mendatang. Dari Jakarta, Tim Ainus melaporkan. Pemirsa, jalanan Kota Bandung berubah menjadi lautan manusia. Ya, puluhan ribu bobotoh dan warga Kota Bandung menyambut kedatangan tim Persib Bandung dan Piala Liga Indonesia 2023-2024. Warga pun larut dalam euforia juara yang telah dinantikan selama 10 tahun. Arak-arakan tim Persib dan ribuan bobotoh dimulai dari Jalan Pasteur dengan menggunakan bus bandros Sabtu 1 Juni 2024. Arak-arakan ini melewati ruas Jalan Pasteur, Jalan Surapati, dan berakhir di Gedung Sate, Kota Bandung. Warga yang dilintasi rombongan tim Persib menyambut meriah seluruh pemain yang turut serta dalam perayaan. Warga pun larut dalam euforia juara yang telah dinantikan selama 10 tahun. Yel-yel kemenangan pun terus diteriakan bobotoh selama arak-arakan. Mereka telah bersiap sejak pagi untuk merayakan kemenangan bersama-sama rakyat Kota Bandung. Arak-arakan bobotoh ini membuat sejumlah jalur lintas jalan di daerah sekitar Jalan Pasteur, Jalan Sukajadi, Jalan Ciampelas, Jalan Wastu Kencana, dan juga Jalan Taman Sari macet. Ciro, mereka selesai sudah pertandingan pemirsa. Selesai sudah. Persib menjuarai Liga 1 tahun 2023-2024 usai mengalahkan Madura United 3-1 dan unggul agregat 6-1. Persib baru bisa merasakan kembali gelar juara sejak terakhir kali juara pada tahun 2014 yang kala itu bernama Liga Super Indonesia. Ini menjadi gelar ke-8 Persib di berbagai era kasta tertinggi kompetisi sepak bola Indonesia. Klub yang juga berjuluk Pangeran Biru itu juga 5 kali juara di era perserikatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial insiden pengerusakan mobil milik warga yang diduga dilakukan oleh sejumlah oknum supporter di Bandung. PJ Gubernur Jawa Barat mengimbau para bobotoh tidak anarkis saat melakukan perayaan juara Persib. Kita ini orang Bandung ya, KTP Bandung. Walaupun plat mobilnya B, lihat dipecahin. Lihat, anak saya lagi tidur. Terjebak dalam lautan konvoi bobotoh usai kemenangan Persib, korban membagikan kondisi mobilnya yang dirusak para pelaku. Elvira Listiana lewat unggahan video di akun Instagramnya memperlihatkan kaca mobilnya yang pecah akibat ulah oknum supporter. Mirisnya di dalam mobil terdapat 2 anak kecil. Gua nggak terima mobil gua dihancurin. Awalnya korban yang melintas menggunakan mobil bersama keluarga diteriaki para supporter yang marah-marah tanpa alasan yang jelas. Korban tidak menggubris, namun berikutnya para pelaku melakukan pengerusakan terhadap kaca mobil. Tidak menggubris, lalu mereka mungkin karena tidak digubris mereka juga jadi marah juga kali ya. Oke, baik Mbak Vivi. Jadi kami takut di dalam, terus akhirnya terjadi itu pemukulan mobil menggunakan besi dan didorong-dorong mobil, dilempar juga sama batu juga gitu. Oke, Mbak Vivi, lalu seperti apa kondisi anak-anak saat ini, karena ketika itu kejadian ada di dalam mobil pasti panik sekali ya? Betul, kan karena sudah malam ya Mas, anak-anak saya sebenarnya sih sudah tidur di dalam mobil tuh, lagi pada tidur. Kebetulan anak saya tidurnya tepat di bawah kaca yang dipecahkan, jadi pada saat kaca dipecahkan suaranya kan keras ya, teriak-teriakan orang juga dari luar, suaranya keras. Anda mau lihat sini? Oke, baik. Mereka langsung
Kaget, bangun kaget, nangis, takut, badannya juga jadi pada penuh pecahan kaca Oke. juga. Sementara itu, PJ Gubernur Jawa Barat menghimbau kepada para bobotoh agar tidak anarkis saat merayakan hasil juara Persib. Aku suka Pak, kan kemarin malam ada yang perusakan yang plat B itu Pak kepada ya tadi udah saya sampaikan, jangan ganggu lagi lah. Tunjukkan bahwa kita bobotoh yang tertib, bobotoh yang terbaik. Tidak hanya jumlah tapi juga kita menjaga keamanan dan juga kita tidak perlu merusak lagi. Puluhan ribu bobotoh dilaporkan tumpah ruah ke jalan raya saat merayakan kemenangan Persib Bandung usai menjuarai Championship Series Liga 1 Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, guna meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di 5 destinasi pariwisata super prioritas, Kemenparekraf menggelar Wonderspace by Wonderful Indonesia. Gelaran Wonderspace by Wonderful Indonesia menampilkan suasana bertualang di 5 destinasi super prioritas melalui video mapping di stasiun MRT Bundaran HI sepanjang bulan Juni 2024. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menghadirkan Wonderspace by Wonderful Indonesia di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Acara yang berlangsung sejak tanggal 1 Juni hingga 30 Juni ini diresmikan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Kemenparekraf menghadirkan video mapping untuk mengenalkan 5 destinasi super prioritas, yakni Danau Toba, Candi Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, dan Likupang kepada masyarakat, khususnya generasi milenial dan Gen Z. Ada 10.000 yang melintas di Bundaran HI ini. Kalau 10% aja, 1.000 yang mengambil kesempatan di Wonder First dan ada konversi yang bisa kita dapatkan dari kunjungan itu, berarti selama 30 hari kita bisa nambah 30.000 wisatawan Nusantara. Ini yang kita harapkan konkret, dari 30.000 itu bisa menyumbangkan antara 30 sampai 60 miliar rupiah. Diharapkan event ini dapat meningkatkan jumlah wisatawan Nusantara ke 5 destinasi super prioritas dan menyumbang pendapatan negara sekitar 30 hingga 60 miliar rupiah. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Ratusan pejudo dari 10 negara di Asia Tenggara ambil bagian pada kejuaraan judo Asia Tenggara yang digelar di Denpasar, Bali. Kejuaraan Judo Asia Tenggara Inika Energy Southeast Asia Judo Championship yang berlangsung di Gor Yudomo Kepawon Denpasar, Bali menjadi ajang kompetisi bagi para pejudo terbaik di Asia Tenggara. Event ini secara umum melibatkan 549 orang judoka, terdiri dari 345 orang atlet putra dan putri, 40 orang ofisial, 35 wasit, dan 129 panitia dari 9 negara di Asia Tenggara. Kontingen Indonesia menjadi negara yang mengikut sertakan atlet terbanyak, yaitu 145 judoka. Kepala Staf Angkatan Darat yang juga Ketua Umum PB PJSI Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengemukakan event ini juga penting untuk mempersiapkan pejudo terbaik di tanah air untuk berlaga di sejumlah event internasional seperti SEA Games hingga Olimpiade. Sekarang ini ada satu atlet kita yang akan sudah nominasi, digelar resminya akan segera dikeluarkan untuk mengikuti Olimpik waktu atlet. Nah, ini proses-proses ini nanti akan kita terus tingkatkan untuk bisa judo khususnya untuk lebih berperan di kancah dunia. Kejuaraan ini menjadi momentum penting bagi perkembangan judo di Indonesia, serta untuk meningkatkan kualitas teknik para atlet nasional serta menambah pengalaman bertanding para atlet. Dari Denpasar, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan.
Beralih ke informasi lain, saudara wisatawan asal Swiss tewas setelah jatuh ke jurang sedalam 100 meter saat mendaki Bukit Anak Dara di Sembalun, Lombok Timur. Petugas sempat kesulitan melakukan proses evakuasi karena medan yang terjal. Jenazah korban baru berhasil dievakuasi Minggu dini hari oleh tim gabungan. Seorang wisatawan asal Swiss bernama Melanie Bohner tewas usai jatuh ke jurang saat mendaki di Bukit Anak Dara, Sembalun, Lombok Timur pada Sabtu siang. Penemuan jasad korban berawal saat pengelola homestay melakukan pencarian karena korban tak kunjung kembali ke penginapan pada Sabtu malam. Jasad korban ditemukan di jurang sedalam 100 meter dari jalur pendakian. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi korban karena medan yang terjal. Alhasil, korban baru berhasil dievakuasi pada Minggu dini hari pukul 1.30 waktu Indonesia bagian tengah. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara di Mataram. Di samping dengan visibility yang sangat terbatas, teman-teman yang berangkat pada malam hari juga kondisi fisik teman-teman untuk melakukan evakuasi pada titik kemiringan dan keceraman yang luar biasa sangat. Pemirsa, Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA, Kementerian Perhubungan mencabut tarif promo dan menerapkan tarif normal LRT Jabodetabek mulai 1 Juni 2024. Tarif LRT Jabodetabek sebesar Rp5.000 per 1 km pertama sesuai keputusan Menteri Perhubungan. Penerapan tarif normal ini sekaligus mengakhiri masa berlaku tarif promo yang telah berlangsung sejak 22 Oktober 2023 hingga 31 Mei 2024. Dalam penerapan tarif normal ini tidak terdapat perubahan waktu jam sibuk. Meski tarif promo telah berakhir, pada tahap awal Kemenhub masih memberlakukan tarif maksimal, seperti masa tarif promo sebesar Rp10.000 pada hari kerja di luar jam sibuk, akhir pekan, dan libur nasional. Sedangkan tarif maksimal pada hari kerja di jam sibuk sebesar Rp20.000. Sementara itu dari Peru, pemirsa, dilaporkan puluhan aktivis turun ke jalan di ibu kota Lima untuk menentang pemboman bertubi-tubi di jalur Gaza. Aksi dilakukan dengan orasi di depan Kedutaan Besar Israel. Puluhan aktivis pro-Palestina pada hari Sabtu berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar Israel di ibu kota Lima, Peru. Mereka menentang pemboman terhadap penduduk Palestina di jalur Gaza. Warga dan diaspora Palestina yang tinggal di Peru, diantaranya pelajar dan anggota kelompok pro-Palestina, ikut menghadiri aksi unjuk rasa tersebut. Sesampainya di depan gerbang Kedutaan Israel yang dijaga aparat kepolisian Lima, mereka meletakkan sepatu anak, mainan, boneka, dan bunga di trotoar. Representan los niños muertos en Palestina, ¿no? Y las flores también, o sea, tiene que ver todo con las muertes de los inocentes que están ocurriendo hoy en día en Gaza. Lo que nosotros pretendemos es hacer conciencia a la gente y difundir la idea de la situación real de lo que se vive, no lo que los medios internacionales o los medios nacionales evitan pronunciarse o tratan de difundir. Lo que pasa es una sola situación, hay un genocidio disfrazado de autodefensa en Medio Oriente. Sementara dukungan terhadap pengakuan kedaulatan Palestina semakin kencang bergaung, mulai dari Spanyol, Irlandia, Norwegia, dan terakhir Slovenia.